Jelly Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku masuk gak? Aman mas, suaraku aman ya Oke, Bang? Oke, aman juga sih. Oke siap. Bentar, kita 5 menit lagi mas. Bentar ya. Oke. Opin dulu deh. 5 menit lagi. Aduh, fans ente nonton. Udah Rani. Pesan tuh mas. Banyak gitu. Yaudah, ini temanku kayaknya yang satu lagi dari Fodaru bakalan nyusul live-nya. Jadi aku buka dulu aja lah sekaligus nanti mungkin Mas Reza bisa menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang pada malam hari ini join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada malam hari ini teman-teman semua, teman-teman Fodaru Talks yang ke-12, kita bakalan mendiskusikan terkait hal yang kemarin itu sempat viral, di mana utusan presiden, beliau ini utusan presiden ya, walaupun kabar terbarunya sudah mundur ya, tapi perlu dibahas lagi karena ada beberapa hal yang mungkin sangat penting untuk diangkat mengenai menghargai orang, kemudian juga menghargai pekerjaan orang lain, lalu bagaimana etika dalam bercanda, ditambah juga dengan adab yang perlu kita pelajari. Nah, pada malam hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber yang sekarang berdomisili di Jogja. Beliau juga sedang melakukan studi di UGM dan juga menjadi salah satu pengurus di Yayasan Bentara Tamadun Yogyakarta, yaitu Mas Reza. Mas Reza, Assalamualaikum Mas Reza. Ya, waalaikumsalam. Ini kameranya belum menghadap ke muka antum Mas. Oke. Mas Reza, nanti bisa Mas Reza sampaikan mengenai pandangan Mas Reza terkait hal yang viral kemarin, yaitu Gus Miftah, terkait bagaimana dia bisa katakan blunder atau memang guyonannya seperti itu, atau mungkin jangan-jangan sebutan Gus itu kurang pantas ketika si Miftah ini melakukan hal tersebut, bisa dikatakan adab seperti itu. Gimana menurut pandangan Mas Reza? Oke, baik ya. Saya coba menyampaikan ya. Setidaknya kalau yang saya lihat di sini hasil pembacaan pribadi ya. Ini masih ada sisi subjektifnya, meskipun ini ada sisi subjektifnya, tapi tetap bisa ada hal objektif dalam artian dia bisa terima dan bisa disepakati oleh umum lah. Nah, yang pertama itu adalah masalah etika, kemudian masalah yang kedua adalah masalah empati sosial, kemudian titik yang terakhir adalah otoritas. Nah, ketika kita bicara tentang etika, dia berkelindan juga ya dengan apa yang kita sebut dengan akhlak. Itu kan banyak tuh di sini yang berdalih, itu nggak sengaja dengan tujuan menghilangkan bilang dakwaan bahwa itu dilakukan secara sengaja. Tapi kalau kita balik ke paham apa yang kita pahami sebagai akhlak ya, kalau kita lanjut ke ulama kita, Al-Ghazali, kemudian dikutip juga Al-Ghazali itu mengutip Ibnu Mistaweh, akhlak itu kan sebenarnya kondisi jiwa yang
yang kemudian tercermin dari luar diri, jadi termanifestasi keluar diri kita, dan itu menggambarkan jiwa kita. Apa yang keluar dari diri kita itu adalah gambaran jiwa kita sebenarnya. Ketika apa yang keluar dari diri itu adalah buruk, maka ya sebenarnya kondisi jiwanya buruk, meskipun itu nggak sengaja ya. Maka akhlak itu lebih cenderung pada hal-hal yang kita keluarkan secara spontan. Misalkan nih, konteks sekarang tuh, kalau saya di kampus, sering banget tuh, apaan sih anjir? Itu kan kondisi yang nggak sengaja tuh. Ya saya sebenarnya nggak senang juga sih dengan istilah itu. Mau ngomong kasar tapi masih malu-malu ya. Mending kalian nggak ada yang mending sih, itu pengen ngomong anjing tapi masih malu-malu gitu loh. Ya itu. Ya mending gak usah sekalian kalau emang malu-malu gitu loh. Bukan mending ngomong anjing ya. Itu salah. Nah itu. Jadi itu sudah menggambarkan sebenarnya mau berdalih apapun ya itu internal itu internal state dia, kondisi dalam dia, kondisi jiwa dia. Belum lagi kemarin ada yang ramai diupload sama kaum feminis itu yang dia merendahkan perempuan. Untung lu jelek. Kalau jelek jadi sinden. Kalau lu cakep lu jadi apa namanya? Jadi mohon maaf nih lonte. Nah itu kayak mulut itu dilatih buat ngomong gitu loh. Dan beberapa ceramahnya juga kan sering terucap. Sempat terucap kan sering ya. Saya nggak ngikutin juga ya, ngapain juga ngikutin. Nah pertamanya di masalah etika itu. Nah, dan ini nanti sangat berkelindan dengan masalah apa namanya. Ini ada beberapa sudah pernah dengar atau familiar dengan loss of adab, hilangnya adab, runtuhnya adab. Nah, itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua adalah empati sosial. Empati sosial dia nggak empati terhadap orang lain yang sedang bekerja, kemudian melakukan apa namanya usaha, dia tidak kasihan dengan itu. Kasihan dalam artian orang itu lagi butuh apa, lagi mencari nafkah, tapi dia malah menghina. Tuh, yang kedua dia nggak punya itu. Dan ketiga adalah masalah otoritas. Masalah otoritas ini adalah masalah sambungan sebenarnya. Masalah yang ada sebelum kejadian itu dan setelah kejadian itu. Masalah sebelum kejadian itu kan dia diikuti, kan kondisi jiwa yang buruk itu kok bisa dia diikuti banyak orang. Berarti kan ada kebingungan pada masyarakat ini untuk mengenali otoritas mana yang bisa diikuti. Otoritas dalam artian banyak, dalam artian keilmuan, dalam artian sosok tokoh yang menjadi panutan, dalam artian ilmu saya nggak tahu bidang keilmuan dia apa, tapi yang jelas yang sering kita saksikan itu apa sih, kapan sih dia bicara ini? Lebih ceramah-ceramah biasa aja kan. Banyak sih pendakwah kayak gitu dah. Jadi sangat tidak tepat kalau kita tuh terlalu menambatkan diri pada seseorang yang demikian. Itu otoritas. Dan setelah itu kan kejadian itu banyak tuh orang yang mencoba membersihkan jejaknya. Dan yang paling parah itu sekarang sampai menjilat separah itu. Wah, kita tuh harus berterima kasih pada Gus karena dengan dia, dengan adanya itu derajat ini si Pak siapa itu jadi terangkat. Ini iya memang karena ada kejadian itu derajat jadi terangkat. Tapi mereka nggak paham konsep sebab akibat di situ, nggak paham kausalitas. Kausalitas utama itu ya adalah pada Allah sebenarnya. Mengapa derajat dia diangkat? Jadi ya Gus Miftah mengucapkan melontarkan kalimat itu sehingga mengundang simpati banyak orang. Itu bukan bukan sebagai sebab utama, dia hanya sebagai perantara, sebagai apa sih namanya event atau momentum yang menjadi perantara orang itu diangkat derajatnya. Kalau memang Allah mengangkat derajatnya, ngapain harus ngirim si Miftah itu? Nah itu masalahnya. Nah jadi tapi yang paling bagaimanapun ya kita dengan mudah bagi kita yang masih waras ya, kita akan bisa mengenali lah bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, dan itu alhamdulillah masyarakat umum, publik bisa menilai. Baik dengan kita lihat banyak orang-orang yang merepost postingan itu, banyak yang menunjukkan keberpihakannya. Nah ini nih paling bagus nih, keberpihakan. Meskipun nanti ada si Syarif Maulana itu ya yang mau berkomentar, ya sebenarnya kita tuh semuanya jualan aja semuanya. Agama itu dia jualan. Ya nggak apa-apa, emang agama itu harus dijual. Dia nggak paham konsep jual agama itu. Allah memang membolehkan jualan agama, tapi dalam artian apa di situ? Jualan agama jangan sampai dengan cara-cara dengan harga yang murah. Harga yang murah itu gimana sih? Harga yang murah itu kita menukarkan agama kita atau menggunakan dalil agama, menggunakan tafsir agama agar kita mendapatkan posisi di dunia, keuntungan pribadi. Nah itu. Jadi udahlah, masalah otoritas ini udah masalah krusial. Itu juga udah dibahas siapa namanya the
of authority itu udah silahkan dibaca sendiri. Tapi yang pengen saya highlight di sini sebenarnya masalah loss of adab ini, kehilangan kebutuhan adab. Karena kan kalau masalah kejadiannya semua kita udah hampir semuanya sepakat lah ya, hampir semua loh ya, bukan semuanya, karena ada juga yang nggak sepakat. Kita masih berusaha menjilat-jilat itu. Tapi yang paling ingin kita katakan di sini masalah adab itu. Nah, adab ini kan hal yang paling ditekanin banyak orang. Tapi saya tidak hanya akan membahas adab dalam artian etika. Karena kalau kita hanya membatasi adab dalam artian etika, itu akan sangat sempit akhirnya. Ya, dan kita nggak perlu pembahasan malam ini kalau kita hanya membatasi adab dalam artian etika. Semua orang akan sepakat, nyaris sudah sepakat bahwa perbuatan itu adalah tidak pas, perbuatan itu tidak terhormat. Tapi yang paling saya tekankan di sini, bagaimana adab itu bisa berkorelasi dengan ilmu. Maka kita coba kembali kepada definisi adab itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang di UIN, itu ada fakultas adab. Fakultas adab itu kan yang membahas kesusastraan. Dalam artian bagaimana bahasa itu bisa dirangkai sehingga dia bisa tertib, makna itu bisa tercapai dengan baik, makna itu bisa tersampaikan dengan baik. Itulah fungsinya kesusastraan. Makanya dalam bahasa Arab adab sastra itu disebut dengan adab. Nah, kemudian adab juga dalam artian di situ ada jamuan ya, ada jamuan yang orang di situ mengundang para tamu, kemudian nanti para tamu datang dengan penuh penghormatan terhadap tuan rumah, dan tuan rumah pun menempatkan masing-masing tamu itu pada tempatnya yang sesuai. Nah, di situ. Jadi adab ini sebenarnya adalah manifestasi dari ilmu, adalah kelanjutan dari ilmu. Jadi di sini kita coba kembali ke definisi ilmu itu sendiri dulu sebenarnya gimana? Karena kita sering dengar tuh al-adabi fawqal ilmi, al-adabi qoblal ilmi. Tapi yang seperti apa sih? Karena kalau hanya sebatas al-adabi fawqal ilmi, sebatas sopan santun dulu, kemudian kita mendapatkan ilmu sebelum belajar, ya itu penting. Tapi setidaknya jangan sampai kita hanya membatasi adab itu pada hal tersebut, kemudian sopan santun belaka. Tapi ya memang ini dia prerequisite untuk mencapai sebuah ilmu. Kita harus sebelum mencapai ilmu kan kita menghormati gurunya, kemudian kita dalam kondisi yang proper, misalkan kita kampus, contoh kecilnya lah, masuk kelas tuh jangan kaos oblong gitu, minimal ya kaos berkerak yang rapi, mandi dulu gitu ya. Nah ilmu kan kalau mau didefinisikan adalah ilmu itu berfungsi mengenali tempat segala sesuatu dalam suatu tatanan penciptaan. Jadi tempat segala sesuatu tidak kita maknai sebagai tempat secara fisikal, secara material, tapi di sini kita perlu paham tatanan penciptaan. Kemudian ada susunan ontologis tertentu. Jadi kita tempatkan, misalkan dalam susunan ontologis, dalam susunan being, dalam susunan order itu Tuhan di mana tempatnya, adabnya di mana, kan Nabi di mana tempatnya, kemudian tokoh agama itu di mana tempatnya. Apakah kita dahulukan tokoh agama di atas Tuhan, di atas Nabi? Nah, itu kan sebenarnya tempat gitu. Itu contoh sederhana aja. Nah, kemudian berarti kan di situ ketika kita sudah tahu tempat-tempat itu, tempat-tempat itu harus masuk ke dalam diri kita. Nah, setelah pengenalan akan tempat-tempat dalam tatanan penciptaan itu masuk ke dalam diri kita, itulah disebut ilmu. Makanya kalau kita back to Ar-Raghib Al-Isfahani itu, ilmu itu adalah tibanya jiwa kepada makna dan tibanya makna kepada jiwa. Jadi jiwa kita itu datang kepada suatu pengertian tentang makna tadi ya. Makna itu adalah pengenalan tempat segala sesuatu dalam tatanan realitas, dalam tatanan ontologis. Nah, maka jiwa kita itu sampai pada pengetahuan tentang itu, dan pengetahuan itu juga datang kepada kita. Ini kan menyiratkan ilmu itu tidak hanya kita datangi. Kalau ilmu itu hanya kita datangi kemudian otomatis kita mendapat ilmu itu, semua orang akan mendapatkan ilmu yang sama. Maka memang ada ada zat yang aktif yang menurunkan ilmu itu pada kita. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya, kalau umat Islam, atau Tuhan lah, atau aktif intelijen itu yang mendatangkan ilmu itu kepada kita. Maka ilmu yang datang kepada kita itu ya semuanya atas izinnya. Nah, jadi di situ dengan ilmu itu kita memungkinkan adanya pengenalan tentang sesuatu, mengenali
apa yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan etika nanti, mengenali apa yang harus kita imani, ini berkaitan dengan keyakinan, mengenali apa namanya ya otoritas. Nah, itu kan juga ilmu, kita tahu otoritas yang benar seperti apa. Nah lalu apakah ilmu ini hanya berhenti sebagai ilmu? Ya mungkin kalau kita kembali ke pemikiran atau misalkan filsafat kontemporer atau pemikiran kontemporer, ya ilmu itu hanya berkembang sebatas ilmu saja. Kan kita melihat sekarang ilmu itu semakin spesifik, bahkan banyak ilmu-ilmu yang bercabang, ilmu A, B, C, D, bahkan filsafat semakin maju, semakin berkembang, yang dirasa dia semakin mengawang, banyak banget pembahasan-pembahasan semakin mengawang. Apakah ilmu itu hanya sebatas itu? Nah, tentu tidak. Maka ilmu itu adalah apa? Harus diaplikasikan. Maka kalau kita kembali ke dalam konteks Islaman sebenarnya, ya saya akan selalu coba balik kepada apa namanya konteks keislaman, karena yang kita bahas ini kan seorang muslim ya, bagaimana dia harus bertindak sebenarnya. Ya ilmu ini harus kita aplikasikan, kita jadikan suatu tindakan, karena kan basisnya ilmu dalam Islam itu adalah untuk amal. Nah, ilmu yang baik, ilmu yang berguna itu yang bisa diaplikasikan. Kalau dia tidak bisa diaplikasikan, ya terus bagaimana untuk apa kita belajar? Bahkan dalam konteks apa sih ilmu yang tidak ada how to-nya, misalkan kepercayaan lah. Dalam kepercayaan itu bukan berarti ilmu itu tidak berguna. Kan dengan kita mempercayai sesuatu, kita mempercayai wujud sesuatu, kita akan bertindak sedemikian rupa sesuai kepercayaan itu. Nah, itu memungkinkan kita bertindak itu. Kan nanti setelah kita mengenali tempat segala sesuatu dalam karena penciptaan, maka kita bertindak sesuai dengan apa pengenalan itu. Nah, inilah pengakuan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Nah, itu nanti menjadi sebuah adab. Maka poin utamanya adalah dari adab ini adalah pengenalan dan pengakuan. Jadi bukan sebatas adab, oh permisi, mohon maaf, enggak. Kita tahu. Jadi orang yang beradab itu orang yang tahu tempat segala sesuatu. Kemudian dia bertindak berdasarkan pengetahuannya itu. Jadi sangat relevan ilmu itu untuk amal itu. Jadi ya itulah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak benar ilmu itu pertama adab itu pertama, bukan ilmu itu adab bukan sebatas etika semata. Kemudian ilmu itu tidak hanya kita batasi pada pengetahuan kognitif, tapi ada unsur ada unsur seperti unsur intuitif dalam ilmu itu. Ilmu itu diberikan nggak semata-mata diperoleh secara mandiri oleh diri sendiri. Usaha mandiri kita itu sebagai perantara saja. Tapi pada akhirnya ilmu itu diberikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa serta-merta memperoleh ilmu yang sama. Jadi begitu. Nah, dengan adanya ilmu tadi, kita mengakui suatu tatanan penciptaan tertentu, kita mengakui aturan-aturan tertentu, dan kita bertindak sesuai itu. Bayangkan kalau kita punya ilmu banyak kemudian tidak bertindak sesuai itu, yaitu hanya ilmu belaka tapi tanpa ada pengakuan. Jadi hanya pengetahuan tanpa pengenalan tanpa pengakuan, itu adalah sebuah bentuk keangkuhan. Nah, tapi kalau pengakuan gimana? Pengakuan tanpa ada pengenalan. Nah, ini adalah kebodohan. Nah, ini yang terjadi kan. Mengenali tanpa mengakui. Banyak pengikut-pengikutnya sekarang yang bahkan setelah ada peristiwa itu berusaha membela sedemikian rupa karena memang sudah akalnya mati, akalnya tertutup. Ya, kalau dalam bahasanya efek rumah kaca itu akalnya lenyap, hati berkarat. Begitulah gambarannya. Akalnya mati berkarat, dia banyak pengikutnya yang mengakui tanpa melihat efeknya. Inilah makanya kita jangan sampai terjatuh pada fanatisme. Makanya yang perlu kita kita jernihkan di masa sekarang itu adalah kemampuan untuk berpikir secara otonom. Jadi saya kayaknya nih melihat para followers dari Hodar ini kan orang-orang yang belajar di universitas ya, harusnya mampu berpikir secara otonom, mampu berpikir secara bebas tanpa dorongan, tanpa ada paksaan, tanpa ada dogma di baliknya. Jadi percaya akan for granted seperti itu. Harusnya tidak. Dia bisa berpikir secara
melibatkan subjektivitas dia lah. Subjektif dalam artian di sini kesadaran diri ya, bukan subjektif semau-mau dia. Nah, itu penting. Karena apa? Karena apa yang ada di hadapan kita itu kembali harus kita pertanyakan kembali. Misalkan bahkan agama itu sendiri harus dipertanyakan. Apapun itu harus kita pertanyakan. Bahwa dalam konteks beragama semua harus dipertanyakan. Tapi jangan hanya berhenti pada mempertanyakan itu. Dalam mempertanyakan kita harus cari juga jawabannya. Jawaban mana yang dia paling masuk akal, paling koheren, paling memuaskan. Tapi untuk mencari jawaban yang koheren itu ya kita tahu otoritasnya di mana. Misalkan untuk mencari pemahaman tentang agama, kita lihatlah siapa yang paling pantas mengartikulasikan agama. Janganlah kita tanya kepada tokoh-tokoh yang tidak pernah mendengarkan terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang tidak pernah bahkan mati wajib itu menyampaikan agama tanpa keadaan bersuci. Ya, kita bisa saja mendengarkan mereka, tapi yang paling utama itu kan apa yang disampaikan oleh para ulama dulu kan, karena mereka yang paling otoritatif dalam mengartikulasikan agama. Nah, barulah kemudian setelah kita melihat pernyataan dari tokoh-tokoh yang otoritatif, baru kita gunakan tokoh-tokoh eksternal, tokoh-tokoh sekunder lah, misalkan sekunder atau mentalis, kita nilai dengan baik, kita tempatkan pendapat tersebut, karena ada di antara pendapat-pendapat tersebut yang masih bisa kita terima. Nah, ini kan juga sebenarnya adab terhadap otoritas, adab terhadap ilmu dengan mengetahui otoritas ilmu itu sendiri. Pertama, kita tahu nih batasan otoritas tertentu, misalkan orientalis bidang A. Orientalis itu orang yang belajar timur ya secara umum, orang barat yang belajar secara umum, dan lebih spesifik lagi orang barat yang belajar Islam itu masih bisa kita pakai pendapatnya. Selama apa? Kita sudah punya suatu kerangka yang jelas. Kerangka yang jelas ini ketika kita merujuk pada orang-orang yang paling berhak untuk menarasikan atau membahasakan agama kita dengan pas. Gitu. Jadi tempatkan aja. Jadi jangan sampai dengan kita sudah memiliki posisi tertentu, karena sebagai seorang muslim, nggak tahu ya kalau ada followers baru yang muslim, saya berbicara dalam konteks muslim, jangan sampai gara-gara kita sudah hold certain position, berada pada suatu posisi sebagai muslim, kita dengan dengan kasar, dengan keras menolak segala hal dari luar Islam itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kan tidak beradab sebenarnya. Itu satu, menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengenali suatu batasan-batasan. Kemudian kedua, kita tidak menganggap batasan-batasan. Makanya penting bagi kita punya kerangka yang jelas dulu itu. Punya kerangka yang jelas dalam artian bagaimana mendefinisikan suatu ya, agama kita itu seperti apa, ilmu itu seperti apa. Dari situlah muncul adab. Sehingga kita bisa berdialog dengan jelas, bisa mengenali dengan benar. Gitu. Itulah ya. Maka kalau kalau kita sudah memiliki kerangka itu tadi, ada itu tadi ya, pengenalan dan pengakuan, saya kira hal-hal kekacauan seperti sekarang ini akan lebih minim lah terjadi. Bukan berarti tidak akan bisa terjadi ya. Ya, pada seperti ini siapa yang menjamin tidak akan bisa terjadi. Tapi paling tidak kita jadi bisa punya panduan. Gitu. Maka tidak peduli posisi dia apa, apakah Gus, apakah dia Habib, itu kan sebatas keturunan yang sebenarnya bisa kita hargai posisi keturunan itu. Tapi di satu sisi yang lain, orang yang memiliki atau yang memegang keturunan itu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, ya kenapa tidak kita tinggalkan? Itu aja. Begitu sih. Monggo kalau ada yang mau nanggapin ya. Oke, siap. Makasih Mas Reza atas penjelasan tadi terkait tanggapan mengenai Gus Miftah, dan penjelasan yang lebih panjang itu mengenai tadi adab ya Mas Reza jelaskan kepada kita yang adab itu nggak sekedar terkait etika, sopan santun dan lain-lain seperti itu. Ini kita beralih sejenak ke Bung Sultan. Bung Sultan melihat Gus Miftah ini kemarin posisinya begitu sentral lah di Republik kita selaku utusan presiden kemarin kan. Kemudian juga punya gelar Gus, lalu dihadapkan dengan berita kemarin yang begitu viral mengenai dia, bisa dikatakan inilah ya, kata orang-orang tuh guyon seperti itu. Namun bagi beberapa masyarakat sekitar itu menunjukkan merendahkan
dari si tukang es tersebut. Nah ini dalam sudut pandang Mas Sultan ini sebenarnya yang dimaksud sama Gus Miftah, kemudian juga reaksi dari netizen itu bagaimana menurut Mas Sultan? Ya, halo Mas Reza, sorry rada telat ya, Tan. Oke. Jadi yang pertama ya, yang perlu digarisbawahi adalah ini fenomena yang mungkin lebih ke es batu ya. Jadi gunung es batu. Nah, gunung es. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa ini yang nggak ter-up ke media gitu. Nah, sekarang kan kita punya semacam regulasi, bukan, semacam keteraturan baru dalam mengoreksi tindak tanduk sosial gitu. Kalau dulu kan kita nggak punya semacam media koreksi. Nah, kalau hari ini kita patut bersyukur bahwa sosial media dengan keragaman netizen Indonesia gitu ya, mampu menciptakan semacam sistem koreksi gitu. Nah, sistem koreksi ini ternyata bukan hanya berlaku buat pemerintah misalnya, bahkan termasuk ke tokoh publik gitu. Nah, fenomena Gus Miftah ini salah satunya. Dan mungkin kemarin-kemarin juga begitu gitu kan. Kayak fenomena Sambo dan seterusnya itu kan jadi kalau bisa kita lihat ya bahwa itu menjadi semacam sistem koreksi baru bagi fenomena sosial itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal Gus Miftah ini tentu kita tidak ingin menyangkal atau menafikan atau meniadakan kebaikan-kebaikan beliau ya. Nah, itu yang pasti gitu. Kan kita tahu gitu. Tanpa beliau ceritakan pun ada banyak orang yang kemudian bercerita bahwa ada banyak orang yang menceritakan kebaikan-kebaikan dari Gus Miftah. Nah, tapi tentu kebaikan-kebaikan itu akan rusak gitu. Kalau tidak dilandasi dengan atau tidak kemudian menjadi keteraturan. Nah, masalahnya kan kalau tipe orang kita ini kan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Nah, kalau saya sih lebih ingin melihatnya dari posisi bahwa ini pancaran nurani. Nah, kalau orang dulu-dulu kan sering ngasih filosofi itu, ngasih bahwa apa yang keluar dari sebuah teko air itu adalah misal isinya adalah teko air putih, maka yang keluar adalah air putih gitu. Nggak akan tiba-tiba berubah jadi kopi gitu, kecuali ditambahin bubuk kopi. Nah, saya ingin melihat fenomena Gus Miftah itu seperti ini gitu. Nah, kalau boleh ngasih salah satu ini kan yang hilang dari kita ini kan memang salah satunya adalah adab dan akhlak gitu. Adab dan akhlak ini kan jadi satu pekerjaan rumah yang bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah. Makanya dalam flyer atau tema Fodaru hari ini itu temanya adalah pendidikan adab sejak dini gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian ada semacam keteraturan, entah itu dari pemerintah, kemudian kesepahaman kolektif bahwa adab ini penting gitu. Nah, hari ini kan enggak gitu. Hari ini tuh adab tuh kayaknya dikesampingkan gitu. Makanya kayak kita bisa nemuin fenomena-fenomena betapa akademik, pencapaian akademik itu yang paling tinggi gitu. Nah, contohnya aja terbaru kan yang membunuh ibu, ayah, dan neneknya di mana itu? Saya lupa. Tapi ada di Indonesia terbaru itu kasus yang dia bunuh, yang dia anak umur sekian belas tahun kemudian melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Ibunya juga, cuman ibunya selamat. Nah, ternyata ketika kita ikutin diskusi di Twitter atau di X gitu, salah satu motifnya adalah si anak ini kemudian ditekan untuk pencapaian akademiknya tuh pokoknya di atas rata-rata begitu. Harus benar-benar perfeksionis gitu. Tapi yang dia luput akhirnya apa dari fenomena ini? Yang dia luput adalah pendidikan akhlak, pendidikan adab gitu. Yang itu menjadi fondasi penting dalam kemudian berlaku, bermuamalah sampai kemudian mati di hari tua gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kita bersama ya. Bahwa mendidik adab dan akhlak itu terlambat kalau untuk ukuran usia Gus Miftah gitu. Nah, tapi kita juga
tentu nggak ingin bilang bahwa Gus Miftah terlambat ya, masih ada waktu. Kalau Gus Miftah mau belajar adab dan akhlak tuh masih bisa gitu, masih ada waktu. Apalagi udah ngundurin diri gitu, nah mungkin ada space waktu untuk kemudian belajar lagi adab dan akhlak gitu. Tapi yang paling penting tadi ya Tan, menurutku bahwa kita perlu membicarakan bagaimana kemudian kurikulum pendidikan, kemudian apa namanya, ada semacam program pemerintah yang secara nasional diberlakukan itu meng-underline pentingnya pendidikan adab dan akhlak sejak dini gitu. Mungkin di kurikulum sudah dimasukkan itu, tapi kurang gitu. Menurutku itu kurang gitu. Kalau kita melihat fenomena hari ini ya, fenomena hari ini kan betapa masya Allah tabarakallahnya, anak bunuh ibu, kemudian bunuh sesama, yang kasus kayak Nia Kurniasari itu kan juga jadi ini kita apa namanya, refleksi kita bersama gitu. Nah kasus-kasus seperti ini mungkin bisa jadi pembelajaran gitu. Nah apa namanya, fenomena Gus Miftah ini kan hanya mungkin ya, aku melihatnya hanya sebagian kecil dari betapa rusaknya pendidikan adab dan akhlak kita, yang itu bukan hanya bisa pelanggaran adab, kemudian apa ya, bukan pelanggaran adab, nggak ada pelanggaran adab ya, maksudnya penistaan terhadap manusia lain, kemudian su'ul adab itu bukan hanya bisa dilakukan orang tanpa titel gitu, bahkan orang yang paham agama sekalipun, orang yang mengerti ayat-ayat Allah sekalipun, ayat-ayat Quran itu nggak bisa mengimplementasikan gitu. Nah itu kan jadi satu pekerjaan rumah gitu. Bagaimana kita yang terbaru bahkan juga juru bicara presiden gitu menggunakan diksi yang kurang beradab gitu misalnya juga. Nah itu kan jadi catatan-catatan penting bagaimana kemudian kita perlu membicarakan bagaimana pemerintah, maksudnya kita bersama mungkin bisa merefleksi bagaimana kemudian kita mempelajari tentang adab dan akhlak gitu. Nah karena yang hilang dari kita itu kan hari ini yaitu gitu kan. Oke, Mas Reza kan, saya kan juga sempat ini ya berada di lingkup Bentala, dan memang yang sangat ditekankan itu mengenai adab itu sendiri. Nah ini mulai tereduksinya, entah itu definisi adab atau juga implementasi dari adab itu sendiri. Dan ini kan juga ada pemaknaan bahwa adab itu bisa dilakukan kepada orang yang lebih tua misalnya kayak gitu, sedangkan yang lebih tua hanya mengayomi yang lebih muda. Nah ini akar dari pereduksian makna adab itu sendiri itu datangnya dari mana, Mas Reza? Oke, saya bicarakan sesuai kapasitas aja sih, dan sesuai apa yang tahu aja ya. Jadi kalau awal mula prediksian adab itu saya nggak begitu paham kapan istilah adab itu sendiri boleh tereduksi sedemikian rupa. Tapi yang jelas apa namanya, pendefinisian adab dan perempuan ini sebenarnya definisi baru oleh apa namanya dari Muhammad Hafiz itu, dan itu digunakan untuk melihat fenomena hari ini yang benar-benar apa namanya, segala sesuatu sudah hilang dari keteraturan. Keteraturan ini bukan hanya dalam etika ya, tapi dalam bagian apa sudah saya sebut tadi tentang otoritas, bagaimana otoritas itu tidak dikenali lagi. Nah itu digambarkan sebagai fenomena adab ini lebih ekspansi. Dia tidak ingin apa namanya ya, adab jangan sampai etika aja lah, dengan menggunakan adab apa pemaknaan adab yang lebih luas gitu, etika sudah masuk. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau mau dilihat akar masalahnya kenapa adab itu bisa sampai seperti ini, ya karena itu tadi hilangnya apa ya, ilmu yang memungkinkan kita untuk mengenal ilmu ini. Kita sudah tidak apa sih namanya, sudah tidak tempatkan pada tempatnya yang wajar. Bisa dilihat bahkan dalam konteks apa ya, perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu itu sudah melampaui garis batas masing-masing, ilmu-ilmu yang spesifik itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kemarin dijelasin sama apa namanya Bang Ferry Rijal ya dalam makalah itu Bentala, kenapa ilmu-ilmu yang apa namanya spesifik itu kok bisa sampai kacau seperti itu, saling melanggar satu sama lain domain-domainnya, padahal masing-masing punya domain. Karena kita sudah kehilangan kerangka metafisika. Kerangka metafisika ini kan sebuah kerangka umum yang bisa digunakan untuk apa kartografi.
pemetaan secara umum dan bisa menempatkan masing-masing ilmu itu dan menempatkannya dan saling berkorelasi. Nah, masalahnya kita nggak punya kartografi itu, pemetaan itu, kerangka metafisika itu. Ya apa namanya, hilang lah pemetaan kita itu. Metafisika dalam artian bukan metafisika artian klinik ya, bukan artian apa namanya sihir, perdukunan. Metafisika di sini yang saya maksudkan dalam dua arti. Pertama, kepercayaan akan hal-hal gaib, kemudian kedua, tatanan realitas, tatanan penciptaan, itu metafisika ontologi lah. Kemudian tadi saya ada komen terkait koreksi sosial, apa namanya, dari siapa tadi namanya, Bu Sultan. Sorry, lupa. Sultan. Bu Sultan. Apa namanya, itu ini sebenarnya di satu sisi dia baik, tapi di satu sisi yang lain itu bisa jadi bumerang, bisa berbahaya. Kenapa kita harus menunggu suatu suara orang banyak kemudian untuk melakukan apa namanya, untuk menentukan sesuatu? Padahal suara orang banyak ini bisa dikondisikan sebenarnya. Dan untungnya suara orang banyak saat ini masih memihak kepada apa yang kita sebut etis, apa yang kita sebut benar. Ketika suara orang banyak itu dikondisikan, pengkondisian ini bisa banyak hal ya, menggunakan media, menggunakan pendidikan, kemudian apa namanya, pengiklanan segala macam, apa yang di sekeliling kita, masyarakat dikondisikan untuk memiliki pandangan moral tertentu, itu kan bisa berubah itu. Pada akhirnya apa yang bisa dianggap benar itu apa yang banyak aja. Jadi kebenaran itu berdasarkan jumlah apa orang menyuarakannya aja. Nah, inilah bahasanya ketika kita menunggu koreksi sosial. Makanya yang paling penting itu kemampuan masyarakat berpikir secara otonom. Kita harus melatih masyarakat itu berpikir secara benar. Khususnya orang Islam itu sendiri. Panduannya apa? Ya panduannya ya apa namanya, ya agama ini itu sendiri. Dan dengan apa? Dengan diajarkan dengan benar. Itu tadi. Nah, bahaya banget kalau kita harus menunggu suara mayoritas. Akibatnya semuanya ditentukan oleh mayoritas. Mayoritarianisme lah, kemudian apa namanya, dan ini akhirnya sangat subjektif. Hari ini benar, bisa jadi salah, hari ini salah, bisa jadi benar. Maka penting sekali bagi kita untuk punya suatu panduan moral yang itu tetap. Jadi tidak menunggu apa namanya keinginan masyarakat, enggak gitu. Itu sih. Oke, siap Mas Reza. Terkait panduan moral Mas Reza, kalau dalam pandangan Mas Reza itu di dunia pendidikan kita itu sepertinya panduan moral itu tidak ada ya dalam kitab pendidikan kita. Pak, ini udah lama lagi nggak sekolah. Ya ini aja sih sebenarnya. Panduan moral itu kan kalau dalam pendidikan kita itu kan bukan hanya ditentukan oleh sekolah, tapi yang seperti yang saya rasakan dulu ya, bagaimana sekolah itu mengajarkan sesuatu, kemudian di rumah itu juga turut disupport panduan moral itu, hal yang baik itu. Tapi sekarang seakan-akan keduanya itu tidak bertemu gitu loh. Jadi di sekolah maunya apa, tapi di rumah juga punya nilai yang sendiri. Seakan-akan di sekolah udahlah kalian ngurusin kognitif anak aja, kalau etika udah nggak usah urusin itu. Padahal di rumah juga orang tua nggak urusin. Nah, penting banget nih kalau sekolah sebenarnya bisa apa namanya, bisa kongsi apa sih, itu bahasa Melayu sih kongsi itu ya, bisa selaras lah nih. Maka penting banget tuh orang tua itu apa sih, punya, kalau nyari sekolah itu punya visi yang sama. Kalau orang tuanya nggak punya visi, ini bahaya ini. Kayaknya teman-teman nih udah umur berapa nih, udah umur 20-an lebih ya, berusaha menjadi orang tua kalau masih hidup, dan kalau diberi rezeki ini udah harus mulai dari sekarang punya visi sebenarnya, tentukan mana sekolah yang tepat, dan teman juga harus punya visi sendiri gitu. Karena kalau nggak ketemu antara sekolah dan orang tua kacau gitu. Dan kita sebagai orang yang sudah dewasa ya, kita juga harus beradab tentunya, menempatkan guru itu pada tempat yang wajar. Ketika kita menghargai guru, ya anak pun secara tidak langsung juga akan menghargai guru. Tapi kalau orang tuanya aja udah mengatur guru, ya ini saya rasakan, saya pernah ngajar di sekolah bagaimana orang tua itu sangat ingin intervensi sekolah, ingin menentukan
jalannya sekolah, yaitu karena satu, orang tua punya nilai sendiri dan percaya pada sekolah. Itu guru juga harusnya, dan itu juga bukti bahwa orang tuh asal masukin anaknya gitu loh, nggak tahu detail poin-poin sekolahnya. Dan kedua, masalahnya juga sekolah itu terlalu hebat brandingnya, apa berlebihan brandingnya, dan ternyata isinya nggak oke banget gitu. Itulah bagi saya. Jadi yang harus diintrospeksi ini banyak banget sebenarnya. Pertama dari pihak sekolah juga introspeksi, kemudian dari pihak orang tua juga harus berbenah diri. Dan kita sebagai anak muda yang akan melanjutkan itu semua, kita harus berani memutus generasi. Harus berani memutus generasi. Itu tadi terkait nama ada ya. Oh iya, dan satu lagi tadi masalah ini ya, fenomena gunung es ya. Nah itu juga sebenarnya fenomena gunung esnya itu bukan hanya masalah perlahan, bukan hanya menunjukkan masalah adat. Kan kalau tadi secara umum ya, saya highlight itu ya, loss of adab itu hilangnya kemampuan masyarakat untuk mengenali mana yang benar, mana yang salah, kemudian bertindak sesuai itu. Loss of adab ini kan berarti di tatanan pemerintah kita, bahkan mereka tidak mampu menunjuk ya terlepas nanti dari kabinet yang sudah sangat dipertanyakan itu, ketidakmampuan pemerintah untuk menunjuk siapa yang otoritatif untuk menempati jabatan itu. Dan apakah ya memang tidak ada keinginan untuk untuk meletakkan itu, memang tidak ada keinginan, nggak ada keinginan, tidak ada political will-nya, karena semuanya kan ya bagi hasil sih, bagi ini udah sangat udah tapi yang perlu kita benahi ya semuanya ini dari sisi kemudian masyarakat juga harus ada itu bukan sebatas kita batasi pada sekolah yang dia selama yang kita bebankan amanat. Tapi amanat pendidikan adalah pada kita semua, masing-masing warga negara yang sudah berakal ini, yang sudah bisa berpikir secara otonom. Nah, kalau kita hanya membebankan kepada sekolah, setelah anak-anak keluar dari jam sekolah, memang mereka tidak berakal dalam memang mereka tidak dididik. Apakah memang mereka hanya sebatas pendidikan di sekolah aja, ketemu guru aja. Kemudian ketika guru keluar sekolah, apakah guru bisa dengan bebasnya bertindak seakan-akan mereka bukan pendidik? Nah, itu kan kayak gitu. Berarti kan pendidikan itu bukan hanya sebatas sekolah, tapi all round, seluruh aspek kehidupan kita. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, itulah pendidikan. Khususnya bagi anak-anak yang masih bisa berpikir secara umum. Kita ini masyarakat. Hal ini di tempat umum, kita tunjukkan harusnya bertindak di tempat umum, bukannya juga sekolah ngajarin di rumah. Nanti di sekolah diajarin ketika pada realitas sosialnya mereka temui enggak harus kok waktu mengendara boleh kok, ya habislah pelajaran di sekolah kalau gitu. Penting sekolah itu fungsinya hanya untuk tapi masyarakat untuk lebih belajar ada tuh nggak sempat, ada tuh sama dia pendisiplinan, bukan nyari tahu ya. Kalau tanya sekedar tadi pengenalan ya, konsep pengenalan itu orang kenal tempat segala sesuatu itu bisa dikasih tahu dalam rentang waktu tertentu, tahun 2 tahun bahkan 1 sesi. Tapi bagaimana dia bisa bertindak sesuai pengetahuan itu kan prosesnya sangat lama. Dia harus melalui proses pendisiplinan itu tadi. Oke. Itu sih dari saya. Siap. Bung Sultan, terakhir ini kan informasinya si es bakul itu malah menjadi diangkat ini ya, banser itulah. Oh iya. Nah itu diangkat jadi banser itu, dan netizen kita ada beberapa sebagian netizen yang menganggap bahwa ini salah satu berkah dari Gus Miftah dari guyonan
dari berkahnya Gunan Gus Miftah kayak gitu. Tapi ada satu sisi juga yang mengatakan bahwa ya masih kurang sepakat dengan apa yang diucapkan sama sebagian netizen tersebut. Nah ini menurut para Sultan gimana tuh? Tiba-tiba diangkat menjadi banser. Iya, soal eh ya, soal apa namanya si penjual esnya ya. Ya mungkin ini apa nggak ada, mungkin ini waktunya rezeki yang berlimpah lah untuk tukang es itu. Adapun soal kemudian dia diangkat menjadi banser, ini kan lebih ke upaya ya, upaya apa islah ya, upaya islah antara pihak Gus Miftah dan para pendukungnya dengan netizen yang kontra dengan Gus Miftah. Nah, walaupun itu kemudian memancing kontroversi lagi gitu. Tapi ya kalau soal apakah dia boleh dan segala macamnya, ya itu urusan penjual esnya ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi lagi-lagi adalah kita tuh nggak bisa, kalau kita lihat kan beberapa masalah yang lalu-lalu yang telah berlalu itu biasanya penyelesaiannya kayak gini gitu. Contoh misal Satbor tuh tau nggak, Satbor yang suka live, yang kalau nggak ada duit nggak ada beras, solusinya live aja itu, kemudian ditangkap karena di give oleh ini kan mempromosikan judi online. Tapi ujung-ujungnya terakhir apa? Dia diangkat menjadi duta anti judi online. Nah, atau dulu ketika ada yang menghina Pancasila diangkat menjadi duta Pancasila gitu. Nah, cara komunikasi massa seperti ini mungkin nanti yang lebih ahli lah soal komunikasi massa ya. Menurutku tuh kayak udah basi gitu loh. Ujung-ujungnya ya bakal gini gitu. Tapi lagi-lagi kan yang perlu digarisbawahi lagi juga, sifat netizen Indonesia ini ya hangat-hangat apa agak ini ya, hangat ate ayam gitu, maksudnya kayak ada yang viral kemudian mereka ikut gitu ya, nyerbu nanti ngurai sendiri ketika ada datang konten pengurainya gitu. Nah sedangkan yang jadi substansi yang penting yang harus di apa namanya diselesaikan tuh nggak dapet gitu. Nah oleh netizennya ataupun oleh si aktor yang terlibatnya, kayak misalnya dalam hal ini Gus Miftah, pemerintah dan seterusnya nggak dapet gitu. Kayak kasus Satbor kan yang seharusnya jadi garis bawah kan ya pemberantasan judi online gitu, bukan ke Satbornya yang diangkat ini. Kemudian netizen juga harus fokus ngawal gitu. Nah sama kayak kasus Gus Miftah ini gitu. Nah ada oke lah, penjual ST-nya udah dapat ketiban rezeki ratusan juta, diumrohin, anak diiniin, Gus Miftah udah ngundurin diri, meminta maaf dan lain-lain. Nah apa setelah ini gitu? Nah ini kan nggak dapat nih, nggak dapat diskusinya di masyarakat gitu, nggak ada diskusinya. Yang perlu didiskusikan berarti kan bahwa pentingnya adab dan akhlak itu diajarkan sejak dini agar nggak terjadi lagi fenomena-fenomena Gus Miftah lain gitu. Bukan hanya kepada anak-anak ya, termasuk pengajaran adab dan akhlak kepada orang-orang dewasa dan tokoh publik gitu. Nah makanya kalau agak out of topic dikit, makanya kalau calon gubernur nomor 2 di DKI Jakarta itu Dharma Pongrekun, nah salah satu visinya menjadikan Jakarta aman dan beradab gitu. Pendidikan adab tuh penting. Nah tapi sayangnya cuma 10% yang milih dia. Seperti itu. Gitu kan? Iya. Dia menjadikan Jakarta beradab gitu. dari ini ya, paslon nomor 2. Terakhir Mas Reza, sebelum kita masuk ke closing statement mengenai apa yang terjadi ini kan bisa dilihat oleh netizen Indonesia kayak gitu. Bagaimana seorang tokoh publik yang dianggap pemuka agama juga, apalagi juga bergelar Gus, dan dikonstruksikan oleh masyarakat itu punya pemahaman dan pengetahuan yang tinggi. Setelah kejadian ini itu bagaimana kita selayaknya manusia biasa, manusia yang terus belajar itu memandang tokoh publik ataupun ya katakanlah mereka yang dikonstruksikan sebagai punya pengetahuan yang banyak kayak gitu dalam melihat atau apa ya mengomentari
kejadian-kejadian seperti ini? Apa yang semestinya kita perlu perbaiki? Sama ya dalam diri sendiri. Ya belajar, kita belajar lagi lah. Kita tuh belajar tuh fungsinya apa sih? Untuk meningkatkan kemampuan kita secara otonom, secara subjektif, ya, meningkatkan subjektivitas kita sehingga apa? Sehingga kita lakukan itu bukan karena sedang banyak dilakukan oleh orang banyak, bukan karena dilakukan oleh apa namanya segerombolan gerombolan. Ini kan namanya nalar massa, jadi bukan nalar massa. Kalau ikut massa itu tidak bernalar sebenarnya, ada dorongan massa. Ya pertama ya belajar kembali bagaimana kita seharusnya menjadi manusia pertama, kemudian dalam konteks kalau kita lebih sempitkan lagi bagaimana menjadi warga negara yang baik itu, agar kita tahu akhirnya batasan itu. Karena kalau apa namanya kita hanya membatasi pada belajar sopan santun, itu ya sudah sudah apa namanya banyak lah. Tapi bagaimana mengaplikasikan itu semua sehingga apa ya kita bisa bertindak dengan lebih baik lah. Ada yang kurang nggak? Bentar. Kayak tadi saya agak ini deh, miss dikit deh. Amanah ini terkait yang bagaimana kita bisa ya memilah itulah orang yang di sebagai orang yang yes. Tapi ternyata dia punya sikap yang seperti itu. Nah itu tadi lah, makanya ada sangat krusial di situ. Kemampuan memilah kan berarti harus lihat apa ya otoritas masing-masing itu. Misalkan otoritas tokoh A misalkan hanya pada bidang kedokteran, otoritas tokoh B hanya ada pada bidang agama. Jadi kita jangan mencampur-campurkan. Kalau kita mau sehat, kita dengerin yang kedokteran, jangan dengerin yang apa namanya pemuka agama itu ketika dia berbicara tentang kesehatan. Ya, kayak Gus Miftah itu juga komen loh tentang kedokteran itu. Kemarin tadi sebelum live ini saya lihat akunnya Dokter Dion Haryadi, dokter apa namanya, dokter yang paling benar itu adalah dokter hewan. Nggak perlu nanyain. Nah, kan jadi nggak paham sebenarnya apa namanya otoritas seorang dokter itu. Gimana kalau dokter nggak nanya pasiennya, terus dokter manusia itu disuruh kayak dokter hewan semua gitu. Ya orang pasiennya bisa menjawab kok, kenapa nggak ditanyain? Tadi penting mengenali otoritas itu. Bagaimana kita mengenali otoritas itu? Dan kita apa namanya ya tahu bidang itu sendiri. Hanya itu pendidikan sih selanjutnya. Bagaimana kita mengembangkan pendidikan kita. Jadi yang paling mendasar itu membangun pendidikan kita sehingga masing-masing warga negara atau masing-masing subjek itu bisa mengenali mengenali ilmu itu dengan benar dan pemilik ilmu dan pakai otoritas sehingga dia tidak terombang-ambing kesana kemari. Kalau mau dengan kesehatan ya jangan kiber apa kesehatan dokter. Jadi udah hal-hal basic lah yang kita diajari sejak SD. Kalau kalau sakit itu dokter, apalagi sih kalau mau naik pesawat ke bandara ya kalau salah tempat. Ya, ini kan kekacauan ini karena tadi kita ya hilang ada kita tahu. Oke, gitu. Siap, terima kasih Mas Reza. Bung Sultan terakhir untuk closing statement mengenai Gus Miftah yang sudah pada akhirnya mundur dari staf sus. Iya, tentu mari kita mendoakan beliau, semoga beliau tetap sehat, tetap semangat, dan tentu tetap berusaha memperbaiki diri ya. Yang pertama, yang kedua adalah tentu kita juga berharap orang-orang yang kemudian menyandang status sosial yang tinggi, entah itu dengan gelaran apapun ya, siapapun dan dengan gelaran apapun, tentu menyadari konsekuensi sosial dari gelar yang disandangnya. Itu yang pertama. Sehingga penting bagi mereka memperhatikan sisi-sisi yang mungkin nanti ketika mereka melakukan tindak tanduk yang di luar atau tidak manusiawi atau tidak
niradab lah istilahnya itu, tidak mengundang kekisruhan baru gitu. Dan yang ketiga adalah tentu saya mengajak kita di sini mulai dari pribadi sendiri, kemudian para orang tua, kemudian para pemangku kepentingan, mari kita mulai memikirkan pentingnya pendidikan adab dan akhlak sejak dini gitu. Tentu tanpa mengenyampingkan betapa penting juga pencapaian secara akademik gitu. Tapi apalah kalau istilahnya itu, apalah agama atau apalah ilmu tanpa adab gitu. Bagai orang buta berjalan tanpa tongkat gitu. Nah, atau berjalan di tengah-tengah gelap, nggak tahu arahnya gitu, sehingga mudah melakukan hal-hal yang mungkin salah langkah dan seterusnya. Mungkin itu, Tan. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan perspektif dan berdiskusi di Fodaru. Bung Sultan juga terima kasih banyak, dan teman-teman yang pada malam hari ini dari awal sampai sekarang yang udah bergabung di live Fodaru Talks yang ke-12 ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus introspeksi, bahwa nanti mungkin di antara kita semua ini menjadi orang yang terkenal dan memiliki status sosial yang tinggi, mampu menjaga kondisi dan mempelajari adab sebaik mungkin seperti itu. Teman-teman semua, sedikit informasi bahwa insya Allah nanti Fodaru terus konsisten untuk mengangkat isu-isu dan memberikan narasi-narasi alternatif mengenai isu-isu yang sedang diangkat. Kemudian juga insya Allah nanti dalam waktu ke depan bakalan ada Young Political Leadership Camp. Young Political Leadership Camp yang insya Allah akan dilaksanakan antara di Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta. Nanti silakan tunggu saja informasinya di akun Fodaru, dan nanti dalam beberapa waktu terdekat juga bakalan ada giveaway buku di akun Fodaru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza yang sudah berkesempatan hadir. Teman-teman semua, begitulah diskusi pada malam hari ini. Semoga mendapatkan hal yang bermanfaat dan bisa diaktualisasikan yang baik-baiknya. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Reza sudah berkenan hadir. Oke.